Ya, pemirsa, pelaku industri grafika atau percetakan hingga kini terus berupaya menjaga kinerja positif di tengah tantangan era digital. Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia menyatakan bahwa tingkat utilisasi industri grafika saat ini hanya sekitar 50%. Perjalanan industri grafika atau percetakan di dalam negeri hingga saat ini masih diwarnai dengan beragam tantangan. Tekanan terhadap industri grafika diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Wabah COVID-19 telah membawa angin perubahan terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha seiring dengan perkembangan dan masifnya pemanfaatan teknologi digital. Masifnya penggunaan teknologi digital telah merubah pola pikir dan pola kerja di seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha di tanah air. Era digital menjadi pintu gerbang meluasnya penggunaan perangkat digital seperti laptop, handphone, gadget, dan lainnya untuk melakukan berbagai kegiatan. Bahkan untuk aktivitas belajar mengajar di lingkungan pendidikan pun sebagian besar sudah tidak lagi menggunakan kertas atau paperless. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia atau PPGI Ahmad Mugira Nurhani seperti dikutip media mengatakan kapasitas percetakan offset saat ini sekitar 1 juta buku per hari dengan kapasitas terpasang hanya 50%. Dengan demikian masih tersedia ruang besar yang bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk menciptakan peluang baru bagi industri grafika. Di sisi lain, pelaku industri grafika juga tidak berdiam diri dan terus mencari peluang baru. Sebab masih ada ceruk yang bisa digali lebih dalam, diantaranya adalah digital printing yang terus mengalami pertumbuhan pesat dan offset printing yang digunakan untuk cetakan, kemasan, atau packaging. Selain itu, kinerja percetakan juga masih ditopang penyerapan untuk kemasan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, tantangan industri grafika mencetak prestasi di tahun 2024 ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Mugira Nurhani. Beliau adalah Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia PPGI. Selamat pagi Pak Mugi. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, dan kita sapa juga ini ada Mas Jaya Darmawan, ekonom dari Slios. Selamat pagi Mas Jaya. Pagi Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan mereview nih terkait dengan tadi industri grafika ini. Pak Mugi, sejauh mana sih kondisinya saat ini? Kita tahu ada tantangan COVID-19 begitu yang sempat juga menghantam industri ini. Kemudian bagaimana tantangan era digital juga ini? Apakah menjadi disrupsi tersendiri bagi sektor grafika atau percetakan di tanah air? Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Ya. Jadi pertama saya bagi dulu, percetakan itu grafika, itu ada satu offset, percetakan offset dan satu lagi digital. Kita fokus ke situ dulu. Selain nanti ada lagi yang kemasan yang pakai litograf dan macam-macam. Baik. Di kondisinya untuk perusahaan percetakan offset yang melayani percetakan kayak buku-buku sekolah, dulu majalah, koran, tabloid, itu saat ini memang sudah mengalami penurunan omset akibat daripada digitalisasi. Tapi di satu sisi kondisi percetakan digital yang melayani masyarakat umum yang banyak untuk kebutuhan-kebutuhan yang short run, pendek dan instan itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Apalagi setelah COVID dan setelah pemilu kemarin, gitu loh Pak. Baik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tantangan yang lebih dihadapi saat ini kalau kita bicara mengenai offset yang memang ini nampaknya sunset sudah karena memang sudah ada peralihan begitu ya, paperless dan lain-lain begitu. Bagaimana dengan digital sendiri? Apakah pertumbuhannya juga masih bisa menyeimbangi lah dengan menurunnya cetakan offset? Kalau digital selalu berkembang dan terutama offset ini sekarang yang masuk ke percetakan offset lebih banyak sekarang adalah kemasan. Industri kemasan yang dibutuhkan baik industri untuk rumah tangga yang melalui pemesanan online maupun industri-industri besar. Nah, kalau digital itu kita bisa lihat dari tren yang ada setiap pameran-pameran mesin percetakan itu pembelian mesin cetak digital itu meningkat pesat karena sekarang orang dengan modal yang sangat murah dan bisa buka di garasinya bisa melayani kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi offset turun, digital naik.
Oke, nah outputnya seperti apa? Kalau offset tadi kan ada misalnya buku sekolah, majalah, koran dan lain-lain. Kalau untuk yang digital ini seperti apa? Kemasan-kemasan juga untuk kebutuhan rumah tangga yang hanya memesan ingin 50, Oke. 100 atau label itu sedikit Pak, itu dilayani oleh digital karena bisa lebih murah dan tidak perlu seorang industri rumah tangga yang kecil IKM gitu ya. Oke. Kelas menengah kecil menengah itu tidak perlu memesan secara banyak, dia bisa memesan sedikit-sedikit dan itu akan ya mengurangi dia punya biaya kan seperti itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai era digital seperti saat ini nih Mas Jaya Darmawan mungkin bisa menjelaskan lebih jauh reviewnya terkait dengan perekonomian nasional, dampak luas yang mungkin dirasakan dengan digitalisasi begitu di sektor ekonomi Indonesia saat ini. Ya, baik Mas. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 itu kan sudah di angka 5,11%. Ya. Nah, ini kalau kita sisir dari industri pengolahan, kontribusinya sekitar 19,28%. Oke. Ini memang ada kenaikan, dan di tengah, kalau secara umum, industri pengolahan itu sebesar 4,13%, gitu ya. Cuman memang masih kuat atau banyak ditopang oleh industri logam, karena memang banyak hilirisasi di sektor logam atau mineral, itu sekitar 16,57%. Nah, ini memang fenomena yang terjadi beberapa tahun atau 1-2 dekade terakhir. Karena memang kalau kita lihat dari tren, kita lihat dulu dari tren industrialisasinya, Mas. Oke. Itu memang kita mengalami fenomena yang disebut dengan deindustrialisasi. Nah, ini perlu menjadi catatan karena angka industrialisasi atau kontribusi sektor pengolahan kita itu hanya di angka 18% atau 18,67%. Ini yang menjadi catatan pertama saya. Nah, bagaimana teknologi digital gitu ya masuk di dalam sektor ekonomi kita. Ini kalau kita lihat dari satu sisi, misalkan data Susenas dari BPS dengan indikator telepon seluler, dengan indikator akses internet atau penduduk yang mengakses internet, dengan indikator komputer dan telepon kabel gitu ya. Sebenarnya sejak tahun 2018 sampai 2022 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam hal penggunaan akses internet, juga penggunaan gadget atau telepon seluler. Maka sebenarnya ini dalam konteks penetrasi teknologi digital di dalam industri manufaktur seharusnya menjadi potensi yang bisa digarap oleh pengusaha. Baik, lantas analisis Anda terkait dengan perkembangan teknologi digital tadi, pemanfaatannya terkait dengan industri grafika atau percetakan seperti apa kira-kira? Ya, betul. Memang kalau dari pengamatan saya, Mas, memang kalau kita lihat tren global juga ya. Sebenarnya beberapa prediksi misalkan dari Future Job dari World Economic Forum itu 5 tahun ke depan misalkan teknologi 3D atau 4D printing itu akan memiliki pangsa pasar 28%. Nah, ini bisa jadi juga mendapat kontribusi dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang pertama itu, yang kedua, memang kalau dilihat dari teknologi yang ada sekarang, dari sektor percetakan ini mengalami penetrasi teknologi yang masih belum menyeluruh ya Mas ya, gitu ya. Atau sudah ada beberapa perusahaan yang mengimplementasikan tapi belum menyeluruh. Tapi memang seperti yang Bapak Mugi sampaikan tadi, di sektor kemasan gitu ya, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam produk paper bag, dalam produk kemasan plastik kayak gitu. Itu mengalami peningkatan sehingga penetrasi teknologinya lebih besar dibandingkan percetakan buku dan lain sebagainya. Baik, Pak Mugi, lantas bagaimana dengan utilisasi? Kalau tadi Mas Jaya sudah memberikan informasi bahwa pemanfaatan teknologi tadi memang masif, tapi kalau di sektor percetakan nampaknya belum semasif dengan sektor-sektor lainnya, dalam artian mungkin dari sisi penerapan teknologi, biaya dan lain-lain mungkin yang mungkin bisa dicermati nih Pak Mugi. Baik,
kami yang terutama masih berkutat dalam percetakan offset itu ada musimnya, Mas Prasetyo. Jadi kalau musim sebelum tahun ajaran baru, nah itu penuh biasanya antara bulan Maret sampai bulan Juni itu percetakan penuh. Tapi setelah itu, kalau dulu mulai September itu mulai cetak kalender, sekarang orang sudah sedikit ya cetak kalender. Buat perusahaan-perusahaan udah jarang juga cetak kalender dan macam-macam. Jadi kalau lihat utility ya saya pikir nggak sampai 50% dari kapasitas yang terpasang saat ini. Tapi tadi Pak Jaya juga sampaikan memang kita packaging itu mengisi ruang-ruang kosong di antara yang kosong itu Pak. Jadi kayak mulai cetak kardus lalu mencetak sampai shopping bag seperti itu. Apalagi dengan adanya kemarin larangan pakai plastik, pesanan shopping bag kertas itu meningkat Pak. Seperti itu. Baik. Nah, bicara mengenai ketersediaan bahan baku, menarik ini untuk industri grafika. Apakah masih bisa disupport dari dalam negeri atau juga full import? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Mugi dan juga Mas Jaya. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan aneka produk dari industri grafika. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat ini cap dari stempel menggunakan teknik cetak tinggi, kemudian uang kertas yang menggunakan teknik cetak dalam, kemudian koran dan majalah yang menggunakan teknik cetak datar, kemudian kaos dengan gambar sablon menggunakan teknik cetak saring, dan juga spanduk yang menggunakan teknik cetak digital. Adapun jenis usaha dari produk industri grafika itu apa saja? Ini ada cukup banyak sebenarnya, ada kalender, kemudian spanduk, poster, buku, koran, baleho, majalah, sampai dengan pembuatan kemasan makanan dan minuman. Dan ini yang sekarang menjadi penopang nih industri grafika di Indonesia. Baik, kita akan langsung saja berbincang kembali bersama dengan narasumber kita, Pak Ahmad Mugira Nurhani, beliau adalah Ketua Umum dari PPGI, dan juga Mas Jaya Darmawan, Ekonom Selyos. Nah, Pak Mugi, kalau kita bicara mengenai ketersediaan bahan baku, nah ini menarik. Apakah sudah bisa dihasilkan dari dalam negeri atau masih ada yang diimpor nih, Pak Mugi? Silakan. Kalau bahan baku kertas itu boleh saya klaim itu 100% buatan luar negeri. Dalam negeri Pak, dari dalam Indonesia. Negeri ya? Dalam negeri. Tapi kalau digital yang kita sebut sebagai istilahnya bahan fleksi itu masih import Pak. Belum ada produsen dalam negeri yang membuat. Nah, kalau untuk sablon kemasan, filmnya itu yang direct to film atau direct to garment itu filmnya pun masih diproduksi dari luar, belum ada. Hanya kertas yang kita 100% swasembada dari Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai kemasan tadi, kan memang ini yang sekarang sedang berkembang dibandingkan dengan kertas. Apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam artian dengan pergerakan nilai tukar rupiah, tantangan global dan lain-lain terkait dengan jalur distribusi? Apakah ini menjadi kendala untuk kita mendapatkan bahan baku atau kita sudah menyiapkan stok yang cukup banyak begitu? Saat ini pengetahuan saya, informasi dari Asosiasi Kertas Indonesia, memang bahan baku untuk kemasan itu kertas yang kita sebut kertas coklat itu mulai dari yang tipis sampai yang tebal itu sangat tersedia, dan ekspor itu banyak sekali percetakan yang memang dari dulu memang sudah ekspor kemasan, tas-tas belanja, dan mungkin lebih sekarang hampir sebagian besar dari anggota kami mencetak kemasan, bukan lagi buku seperti itu. Tapi ekspor buku tulis pun masih tinggi Pak. Kalau boleh saya sampaikan, ekspor buku tulis itu masih banyak, dan ke luar negeri, terutama ke negara-negara Timur Tengah Pak, seperti itu. Oke, ekspor buku tulis ini nampaknya ya masih menjadi andalan dari industri grafika. Dan lantas sektor-sektor usaha apa saja nih yang selama ini menjadi penopang dari geliat industri grafika di tanah air? Sektor retail terutama ya, artinya kemasan itu mulai dari yang tadi saya sebutkan di awal, industri kecil, mulai dari tukang martabak yang pinggir jalan, sekarang juga kan bungkusnya udah mulai bagus Pak, nggak hanya cetakan yang selamat menikmati kotak seperti apa, mereka sudah ingin color, warna seperti itu ya. Memang lebih kecil pasarnya daripada zaman dulu, tapi ini menopang industri percetakan yang saat ini masih bertahan hidup
menghadapi gempuran era digital ini. Nah, itu dia. Lantas bagaimana dengan kompetisi, tingkat persaingan bisnis di industri grafika? Apakah justru bersaing atau kolaborasi akhirnya? Nah, itu yang terjadi di antara teman-teman, dan kami sudah sering bilang ke teman-teman, jangan banding-bandingkan harga. Karena nanti kalau banding-bandingkan harga, akhirnya bunuh diri sendiri. Karena persaingan ini sangat ketat, Pak. Dan jangan mau, ya terserah, kadang-kadang diadu domba juga. Dari toko sebelah harga segini, dari toko sini harga segini. Nah, Anda bisa lebih murah atau enggak? Nah, jangan mau seperti itu. Karena nanti kalau enggak, ya udah, akhirnya kita punya juga uang untuk memaintain mesin, untuk mengganti mesin yang lebih baru, kalau mesin kita sudah tua. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman, ya harga yang wajar, hitung bahwa kita harus investasi lagi dalam 3 tahun, 4 tahun. Karena mesin itu ada umurnya, Pak. 5 tahun itu harus diganti yang baru, kalau bisa ya. Kalau enggak, orang meninggalkan juga. Karena mesinnya sudah udah tua lah istilahnya. Oke, nah tadi bicara mengenai utilisasi yang baru 50%, ini apakah didominasi oleh mesin-mesin yang terbaru dengan teknologi terkini atau masih ada yang ketinggalan begitu? Ya, 50% itu rata-rata mesin-mesin cetak yang lama, Pak, mesin web, mesin-mesin cetak buat tabloid, koran, atau percetakan buku. Karena tadi saya bilang, musim cetak buku itu sekarang cuma hanya 3 bulan dalam 1 tahun. Nah, banyak seperti itu. Ya, jadi sisanya itu yang diisi oleh mesin-mesin. Jadi sekarang percetakan udah jarang yang jalan 24 jam, 7 hari seminggu. Kecuali memang mengejar target untuk kemasan yang harus diproduksi seperti itu, Pak. Baik. Nah, Mas Jaya, kalau kita bicara mengenai tadi disrupsi digital begitu, dan salah satunya nampaknya industri yang terdisrupsi adalah grafika begitu, dengan paperless begitu ya. Nah, strategi apa nih yang mungkin bisa diterapkan ataupun mitigasi yang perlu disiapkan? Apakah kita harus melakukan inovasi baru, kita mencoba satu kolam lain begitu untuk bisa meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas dari industri grafika, Mas Jaya? Ya, menarik tadi ya dari Pak Mugi ya. Ternyata persaingan usahanya cukup ketat. Ini ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sektor ekonomi digital, Bapak. Ekonomi digital itu kan banding harganya juga sangat kencang ya, antara satu aplikasi dengan yang lain, antara satu e-commerce dengan yang lainnya. Tapi malah menyebabkan pembakaran uang yang terlalu besar, pembakaran modal yang terlalu besar, sehingga malah mengalami beberapa kebangkrutan. Gitu. Nah, ini yang dilihat sebagai fenomena tax winter, di mana adanya penurunan valuasi dari ekonomi digital, karena memang persaingannya terlalu ketat, terlalu besar kayak gitu. Nah, bahkan valuasinya itu menurun hingga sampai 109 miliar valuasi dari ekonomi digital di Indonesia. Ini bisa jadi pelajaran. Memang persaingan perlu disikapi, ditata kelola dengan baik, terutama di level asosiasi. Nah, khusus dengan industri grafika gitu ya, apa sih yang perlu kita antisipasi dari berbagai report yang ada terkait bagaimana transformasi bisnis ke depan itu sangat terkait dengan digital dan lingkungan. Memang yang pertama yang bisa kami sarankan adalah penting untuk memulai investasi di bidang SDM. Ini terkait dengan upskilling dan reskilling terkait dengan teknologi digital. Karena bagaimanapun beberapa proyeksi masih menempatkan manusia sebagai sosok penting di dalam pengambilan keputusan. Setidaknya hingga angka 34% dalam 5 tahun ke depan. Mungkin kalau di Indonesia agak tertinggal bisa lebih besar lagi. Itu yang kedua adalah penting, ya tadi sudah di-mention juga bahwa penting kolaborasi, Pak. Kolaborasi antar sektor, terutama di internal asosiasi ya gitu ya. Begitu juga dengan sektor lain, misalkan dengan pemerintah, dengan lembaga penelitian, karena basis pengambilan keputusannya harus berbasis evidence base agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pengambilan keputusan. Begitu, Pak. Baik. Lantas Pak Mugi, bagaimana dengan tantangan yang masih menyelimuti tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat begitu terkait dengan proyeksi target pertumbuhan dari industri grafika justru di era digital ini seperti apa? Apakah tadi ceruk ekspor begitu yang masih bisa diandalkan begitu untuk ekspor buku, atau kita bisa fokus saja untuk pasar pangsa dalam negeri tapi lebih ke arah yang tadi digital printing dan lain-lain?
Baik, jadi kalau strategi yang banyak dihadapi oleh sekarang dilakukan oleh teman-teman ialah mengcombine antara offset dan digital. Tapi yang lebih penting ialah mempunyai kreativitas yang tinggi dalam melakukan desain dari suatu produk, desain kemasan, itu yang ditawarkan. Karena itu mungkin anak-anak muda sekarang itu yang lebih senang bekerja menjadi desainer daripada menjadi seorang operator mesin cetak. Ya, itu masih bisa dieksplor kok, masih banyak di Indonesia ini celah, jadi nggak usah repot-repot ekspor. Kita secara lokal aja kita penuhi dulu kebutuhan daripada industri-industri kecil dan menengah yang rumah tangga yang ingin mengeksplor produk yang lebih bagus, kita memberikan desain yang bagus lalu dicetak. Nah, produknya itu nanti bisa dijual atau diekspor seperti itu. Baik, tapi kalau misalnya dengan tantangan tadi, bagaimana Anda melihat begitu proyeksi di tahun 2024 ini? Apakah juga nanti dengan investasi, bagaimana kolaborasi dan menciptakan desain baru ini bisa menjadi solusi? Ya. Jadi kalau memang kalau digital printing dan kemasan, saya pikir sesuai dengan kalau ekonomi Indonesia naik, itu juga kebutuhan akan naik. Karena tidak ada barang yang keluar dari pabrik tidak dikemas. Harus ada dus, harus ada kotak, harus ada gitu juga makanan, harus ada dus, ada kotak. Nah, itu adalah peluang yang masih bisa ditangkap oleh industri lokal. Jadi kita harapkan juga pemerintah melarang tuh, jangan sampai kemasannya, packagingnya dicetak di luar, lalu buat bungkus di Indonesia. Itu yang kita harapkan dari pemerintah. Itu dia, berarti memang lagi-lagi perlindungan ya terhadap industri dalam negeri begitu bagi pelaku usaha juga untuk bisa menjalankan bisnis mereka juga dengan iklim usaha yang adil dan merata, dalam artian di situ ada kesetaraan begitu ya. Pak Mugi, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan terkait dengan industri grafika di Indonesia. Kemudian Mas Jaya, makasih juga atas insight yang sudah Anda berikan terkait dengan sektor investasi khususnya tadi dari industri pengolahan di Indonesia. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Mugi, Mas Jaya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas. Selamat siang. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.